Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Seradita. Kementerian Pertahanan dilaporkan ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran netralitas pada Selasa, 23 Januari 2024. Koalisi Pemilu Bersih 2024 melaporkan Kemhan buntut cuitan di akun kementerian tersebut yang diduga mendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia yang menjadi bagian dari koalisi ini mengatakan cuitan tersebut mengarah pada unjuk citra Prabowo Gibran. Ditemui usai melaporkan ke Bawaslu RI, mereka menilai sangat mustahil seorang admin media sosial melakukan cuitan terkait dengan hashtag Prabowo Gibran 2024 tanpa adanya perintah atasan. Terlebih di dalam struktur Kementerian Pertahanan, menurut dia masih banyak diisi oleh TNI yang juga aktif di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini maju di kontestasi Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Koalisi Pemilu Bersih mendorong adanya evaluasi menyeluruh di dalam Kementerian Pertahanan buntut cuitan viral ini. Apakah benar nantinya ditemukan penggunaan fasilitas negara atau ada unsur komando di dalam Kemenhan yang menguntungkan salah satu paslon tertentu? Cuitan tersebut sebelumnya viral di media sosial saat Kemhan RI mengunggah foto rumah dinas yang hampir jadi dan bercat biru pada Minggu 21 Januari 2024 pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Cuitan ini tepat diunggah di hari yang sama debat Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU RI. Kemudian dalam unggahan tersebut tertulis tagar Prabowo Gibran 2024. Prabowo Subianto, Menhan Prabowo, KSAU, Kemenhan, Kemhan RI, dan juga hashtag TNI AU. Namun cuitan di Twitter tersebut telah dihapus, meski foto tangkapan layarnya masih beredar luas. Admin Kemhan pun sudah melayangkan permohonan maaf atas kelalaiannya itu. Mereka telah meralat hashtag tersebut beberapa menit setelah cuitan itu tayang. Harus lihat apakah jangan-jangan ada unsur komando di situ. Karena mustahil seorang admin media sosial kemudian melakukan cuitan terkait dengan hashtag tanpa ada perintah. Kita tahu bahwasannya Kementerian Pertahanan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan ada unsur komando di situ. Jadi kemudian kami melihat perlu ada evaluasi secara menyeluruh, melihat apakah kemudian benar ada penggunaan fasilitas negara, terutama ada unsur komando di situ untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu paslon tertentu. Jadi menurut koalisi ini ada perintah. Ya, kami menilai itu perlu dilihat gitu ya secara struktural dan kami menilai ada indikasi gitu terkait dengan unsur komando di situ. Siapa mau ini sebagai menteri? Ya, kita bisa melihat bahwasannya salah satu akun Kementerian Pertahanan adalah digunakan sebagai akun media komunikasi dan petingginya adalah Prabowo. Kita bisa melihat indikasi seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada tambahan atau kami akan melanjutkan terkait dengan pelaporan. Aku akan menjawab terkait dengan tanggung jawab dari sebuah kementerian. Itu sebenarnya harus berada paling tinggi itu oleh menterinya sendiri. Dan sayangnya menterinya yang melakukan, kementerian yang melakukan dugaan kecurangan pemilu dengan melakukan kampanye melalui akun media sosial milik pemerintah atau merupakan salah satu dari properti pemerintah, itu adalah salah satu menjadi pasangan calon dalam pemilu 2024. Jadi kalau kita mau menagih tanggung jawab atas permasalahan ini, kita harus langsung menagih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang juga merupakan sekaligus masih berstatus sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kalau kita mau menarik lebih jauh lagi, kita harus meminta tanggung jawab Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala tertinggi dari seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Mas, barang bukti yang dibawa selain screenshot Twitter ada apa lagi, Mas? Kita juga memiliki rangkaian kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Menteri Pertahanan dan juga pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab menjadi administrator di akun sosial media dari Twitter.
Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dilaporkan Koalisi Pemilu Bersih ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran pemilu di Kementerian Pertahanan pada Selasa 23 Januari 2024. Prabowo diduga memberikan arahan kepada ASN di Kemenhan untuk mempromosikan pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024 melalui cuitan di akun Twitter resmi milik Kemenhan. Akun X bernama @kemenhan_RI diduga telah mempromosikan paslon Prabowo Gibran pada saat mencuit Mes Perwira Sukani dengan cara menuliskan hashtag tambahan Prabowo Gibran 2024. Advokat Temis Ibnu Syamsuhidayat yang tergabung dalam koalisi ini menilai adanya dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Cuitan Kemenhan pada 21 Januari 2024 seharusnya bukan untuk mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu paslon, namun menjadi komunikasi publik antara Menteri Pertahanan yakni Prabowo Subianto atau Kementerian Pertahanan atas kerja kementerian atau menteri kepada masyarakat. Penggunaan tagar Prabowo Gibran 2024 dinilainya telah melanggar pasal 280, 282 dan juga pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Helmi menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan ada arahan dari para petinggi Kemenhan untuk memberikan dukungan ke Prabowo Gibran, mengingat ASN yang ada di Kemenhan masih diisi oleh militer yang hanya bisa nurut dengan atasannya. Dia juga mendesak Kemenhan melakukan evaluasi internal agar tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu lainnya, mengingat Menhan Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi peserta pemilu 2024. Kemenhan pun telah angkat bicara soal akun resmi Twitter mereka yang menuliskan kicauan dengan tagar Prabowo Gibran 2024 dalam sebuah unggahan. Tagar tersebut muncul dalam sebuah unggahan Kemenhan terkait pembangunan mes atau tempat tinggal di Pangkalan TNI Udara Raden Sajat Natuna, Kepulauan Riau. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen Edwin Adrian Sumanta, mengatakan pada Senin 22 Januari 2024, tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator. Dikutip dari Kompas.com, Edwin kembali menegaskan bahwa semua pegawai Kemenhan menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu 2024. Kami dari koalisi tidak hanya menyerang salah satu paslon atau kami hanya berpihak pada salah satu paslon, tetapi apapun pelanggaran baik yang dilakukan oleh paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kami atas nama masyarakat sipil akan melaporkan dugaan kecurangan itu tanpa melihat dari latar belakang paslon. Akan tetapi karena dalam hal proses kepemiluan ini atau proses pemilu presiden dan wakil presiden ini, nuansa petahana itu kita dapat melihat ada di mana, dan dalam hal ini kekuasaan sedang memihak kepada siapa kita melihat. Oleh karena itu tidak salah kalau misalkan publik lebih melihat pada salah satu pasangan calon. Akan tetapi kami berkomitmen untuk melakukan apabila teman-teman juga menemukan kecurangan terhadap pelanggaran pemilu, silakan lapor ke kecuranganpemilu.com dan di situ akan menjadi alat bagi pengontrol teman-teman atau masyarakat semua agar semua kecurangan yang ada, misalkan di kecurangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bisa kami laporkan ke Bawaslu. Terima kasih. Mas, ini kan sudah beberapa kali pelaporan. Apakah pelaporan yang sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan pelaporan hari ini apakah optimis akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Oke. Tentu itu menjadi hal yang penting bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti ini, apalagi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil sudah terdaftar di Bawaslu dan kami sudah menjadi pemantau yang diakreditasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu harapan kami Bawaslu juga menindaklanjuti. Kalaupun kemarin belum ditindaklanjuti, tentu itu menjadi evaluasi bagi Bawaslu bagaimana kinerja Bawaslu dalam proses pemantauan dan pengawasan. Mas tadi bilang ada nuansa petahana yang berpihak ke salah satu calon. Maksudnya mengarah ke Pak Jokowi. Kami tidak akan mengarah kemana, akan tapi publik juga sudah tahu bagaimana proses pencalonan di tahun 2024. Terima kasih, Mas. Pak. Iya.
kami sepertinya ini tidak masuk pada pidana karena di peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 itu diatur itu ada sanksi berat, sanksi ringan, dan sanksi sedang. Dan sepertinya kalau kita lihat di peraturan Bawaslu itu adalah sanksi berat. Pak mau nanya, kalau beberapa pejabat daerah kan melakukan ini pelanggaran dengan mempromosikan paslon 2. Nah itu di daerah apakah juga ada laporan serupa? Kayak contohnya di Medan. Tentu, kalau misalkan teman-teman di daerah punya datanya, kami sangat siap untuk melakukan advokasi itu. Tentu alat yang sudah kami susun, yakni peta kecurangan, bisa diisi di situ dan kemudian bisa mendetailkan kronologis yang sudah ada dan kami bisa bertindak. Kalau misalkan itu belum, ya tentu itu menjadi tugas kami semua atau kita semua untuk mendalami terkait itu. Mungkin bukan diharapkan agar dibatalkan, tapi kita sedang melakukan pengujian independensi dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Apakah mereka berani melakukan penindakan, baik itu memberikan sanksi ringan, sedang maupun berat terhadap semua pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Jadi ini semuanya adalah upaya kami untuk melaporkan kecurangan, tetapi kita serahkan kembali kepada Bawaslu yang nantinya akan memberikan sanksi kepada paslon 1. Saya belum tahu. Mas berarti terlapornya Kemenhan? Terlapornya adalah ya Kemenhan dan pengelola akun dari Humas akun tersebut. Karena kalau kita lihat di di akun itu kan terlihat jelas kan bahwa dikelola oleh Biro Pehumasan Kementerian Pertahanan. Sudah cukup ya? Kami dari koalisi tidak hanya menyerang salah satu. Demikian informasi saat ini, namun jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan ada berbagai program dan informasi lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.